Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wina Destiani dengan NIM 1903842020001, Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan akhir proyek perangkat pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Nur Izati, SPD, MSI. Baiklah, kita masuk ke dalam bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada latar belakang, menurut Sagala pada tahun 2010 halaman 61, pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama pendidikan. Melalui proses pembelajaran diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Perubahan perilaku tersebut dapat meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua kompetensi peserta didik untuk menguasai konsep kompetensi yang diharapkan. Itu dikatakan oleh Majid pada tahun 2008 di halaman 24. Dapat kita ketahui bahwa suatu pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan terstruktur karena adanya sebuah perencanaan. Perencanaan pembelajaran dibuat untuk membantu guru dalam membantu di dalam kelas. Salah satu aspek dalam perencanaan pembelajaran yaitu guru menyusun suatu perangkat pembelajaran yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan segala sesuatu yang akan digunakan guru sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Guru berperan penting dalam pembelajaran di kelas. Guru bertanggung jawab langsung dalam upaya mewujudkan tujuan pembelajaran. Guru juga bertugas menyusun perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru berfungsi untuk memudahkan guru dalam melaksanakan atau mengelola kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Oleh karena itu, guru harus menyusun perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, penelitian, bahan ajar, dan media pembelajaran, program semester, program tahunan, dan lain-lainnya. Guru dituntut untuk menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik sekolah tersebut dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan proyek perangkat pembelajaran ini merupakan bentuk dari pelatihan dan persiapan mahasiswa keguruan untuk memasuki dunia keguruan nantinya. Diharapkan bahwa mahasiswa mampu menggali potensi dan keterampilannya dalam mengelola menciptakan kelas yang baik. Adapun tujuannya. Yang pertama, sebagai tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika. Yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa membuat perangkat pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa sehingga dapat terbiasa untuk membuat perangkat pembelajaran kelak di sekolah. Lalu ada manfaatnya dari pembuatan laporan ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu membuat perangkat pembelajaran dengan baik sesuai karakter kreativitasnya masing-masing, dan yang kedua, mahasiswa mendapatkan pengalaman dan diharapkan dapat terbiasa untuk membuat perangkat pembelajaran dengan baik. Kita masuk ke bab 2, perencanaan perangkat pembelajaran. Yang pertama ada pengertian perangkat pembelajaran. Menurut Zuhdan dan kawan-kawan pada tahun 2016 di halaman 16, perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, maupun di luar kelas. Kita masuk ke dalam macam-macam perangkat pembelajaran. Yang pertama ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan sebagai acuan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran. Tahun pembelajaran pada satuan pendidikan yang meliputi hari-hari efektif pembelajaran serta waktu libur pendidikan dan maupun libur nasional. Dalam kalender pendidikan memuat tanggal penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, hingga penilaian akhir sekolah maupun ujian nasional. Kalender ini dijadikan dasar untuk merancang pembelajaran mulai dari program tahunan, program semester, dan silabus hingga RPP. Lalu yang kedua ada program tahunan.
Program tahunan ini merupakan langkah awal menyusun pembelajaran dalam 1 tahun. Program tahunan ini berisikan alokasi waktu yang digunakan pada setiap pembelajaran atau tema yang dijabarkan secara terperinci nantinya dalam program-program yang lain seperti program semester, silabus, hingga rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Program tahunan ini dibuat agar guru mengetahui apa saja sih cakupan bab di dalam pelajaran atau cakupan sub-sub tema dalam satu tema yang harus dipelajari selama 1 tahun pembelajaran. Dengan guru mengetahui rincian dari program tahunan ini, diharapkan pembelajaran yang diterapkan dapat mencapai hasil yang maksimal setiap tahunnya. Lalu ada program semester, seperti kita ketahui, bahwa program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Program semester ini dijabarkan menjadi program bulanan serta program harian. Pada program semester ini, para guru membuat apa saja yang akan diajarkan kepada peserta didik setiap hari serta dievaluasi setiap hari juga setelah selesai satu materi yang telah dibahas. Lalu ada silabus. Silabus merupakan suatu rincian detail tentang rencana mengajar guru yang disusun dalam kelompok tema atau mata pelajaran tertentu. Komponen dari silabus antara lain kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, alokasi waktu, penilaian dan sumber-sumber yang akan kita gunakan nantinya. Lalu ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP merupakan hal wajib yang harus dipegang guru sebelum melaksanakan pembelajaran. RPP merupakan perangkat yang berisi prosedur pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu atau beberapa kompetensi dasar. Lingkup RPP mencakup satu atau beberapa kompetensi dasar yang terdiri dari satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini sekurang-kurangnya merupakan memuat tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi ajar, metode pengajaran, sumber ajar, dan langkah-langkah pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir ada bahan ajar. Menurut National Center of Company-Based Training tahun 2007, pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan yang dimaksud dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis. Yang tertulis misalnya seperti e-modul, dan yang tidak tertulis itu seperti media pembelajaran, video, audiovisual, dan lain-lainnya. Lalu, waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan, di sini kita bisa melihat ya teman-teman, di sini saya sudah membuat perencanaan apa saja yang akan saya buat tiap harinya. Yang pertama itu mencari dan mengumpulkan referensi terkait tugas proyek yang akan dibuat nantinya, dimulai dari mencari referensi pembuatan silabus. Itu saya buat pada satu pertemuan. Lalu yang kedua membuat perencanaan pada minggu kedua di bulan September. Pada minggu ketiga di bulan September, lalu menyusun silabus pada minggu ketiga dan keempat pada bulan September, memahami pembuatan prota promes pada minggu pertama di Oktober. Lalu menyicil membuat promes dan prota itu saya menggunakan 2 minggu, yaitu pada minggu kedua dan minggu ketiga di bulan Oktober 2021. Dan promes dan prota selesai lanjut dalam tahap mengamati, memahami, serta mengumpulkan bahan baru untuk membuat RPP, itu saya buat pada perencanaan saya pada di minggu keempat pada bulan Oktober 2021. Lalu menyicil RPP semester 1 dan semester 2 itu saya merencanakan pada minggu 4 dan 5 pada bulan Oktober, serta minggu pertama, kedua, dan ketiga pada bulan November. Dan setelah itu selesai dengan RPP, melengkapi dan mengedit kekurangan dari setiap produk, termasuk dalam pembuatan video dan laporan akhir, yaitu pada bulan November minggu keempat, dan menampilkan produk pada minggu kelima nanti di bulan November. Lalu tempat pelaksanaan. Pada tempat pelaksanaan saya bertempatan di perumahan Kasterdaun Blok E nomor 7 Batam. Di tempat itu saya membuat produk-produk tersebut.
Kita masuk ke bab 3, yaitu pelaksanaan dan hasil proyek. Yang pertama, kita masuk dalam pelaksanaan proyek. Proyek mulai dibuat pada tanggal 15 September 2021, dimulai dari membuat perencanaan proyek, mencari preferensi, dan membuat produk. Lalu rincian perancangan dapat dilihat pada alokasi waktu sebelumnya. Proyek telah diselesaikan pada tanggal 2 November tahun 2021 yang berisikan perangkat pembelajaran dan laporan akhir proyek. Lalu kita masuk ke dalam hasil atau produk. Pada silabus SMP kelas 7, teman-teman bisa lihat linknya. Lalu saya sudah membuat program semester SMP kelas 7, program tahunan SMP kelas 7, RPP semester 1 SMP kelas 7, RPP semester 2 SMP kelas 7, dan bahan ajar SMP kelas 7. Bahan ajarnya saya membuat 2, yaitu untuk semester 1, yaitu materi himpunan, dan semester 2-nya itu saya membuat materi tentang perbandingan senilai. Pada bab 4, yaitu penutup, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesempatan membuat produk perangkat pembelajaran sangat berguna bagi mahasiswa pendidikan untuk bekal ketika ia memasuki dunia pendidikan. Dengan adanya tugas proyek ini, mahasiswa mampu memahami apa yang harus dilakukan ketika di dalam kelas, mengantarkan mahasiswa untuk meningkatkan potensi dan kreativitas dalam membuat perangkat pembelajaran dan juga mengetahui fungsi dari perancangan dan produk yang telah mereka buat. Lalu kita masuk ke dalam saran. Guru merupakan penanggung jawab atas keberhasilan suatu pembelajaran di dalam kelas. Maka dari itu, guru harus pandai merancang pembelajaran agar kelas lebih efektif dan efisien. Guru diharapkan dapat memperhatikan mulai dari hal kecil seperti pembuatan perangkat pembelajaran. Maka dari itu, guru harus memahami dan mengikuti perkembangan zaman dan menciptakan suasana nyaman di dalam kelas. Daftar pustaka saya ambil dari web ini. Oke. Sebelum itu saya ingin menunjukkan logbook atau buku catatan harian saya dalam mengerjakan produk. Pada tanggal 15 September tahun 2021, kegiatan saya itu merancang dan mengumpulkan komponen dari silabus. Catatan, permasalahan, dan tidak lanjut saya tidak isi karena tidak ada. Lalu yang kedua, pada tanggal 22 September tahun 2021, kegiatan saya yaitu saya telah membuat silabus, tetapi pada bagian kegiatan pembelajaran masih merancangnya. Lalu pada catatan kemajuan dan hasil, saya sudah membuat beberapa bagian komponen di dalam silabus. Permasalahannya masih mencari ide untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan tindak lanjut saya yaitu mencari referensi lagi dalam kegiatan pembelajaran. Lalu pada tanggal 29 September tahun 2021, kegiatan saya yaitu setelah silabus telah siap, lanjut ke mencari bahan acuan untuk membuat prota dan promes dan juga menyicil pembuatannya. Catatan kemajuan atau hasilnya, saya telah menyelesaikan silabus dan lanjut ke tahap pembuatan promes dan prota. Permasalahannya, saya memiliki kesulitan pada pengisian kolom di promes serta mengalokasikan waktu untuk promesnya. Tindak lanjutnya, saya mencari tahu, mempelajari, serta memahami kembali pembuatan promes dan prota, serta bertanya kepada beberapa guru dan teman yang telah memahami prota promes mengenai cara pengisian komponen-komponen promes dan protanya. Lalu pada Rabu tanggal 6 Oktober 2021, kegiatan saya yaitu membuat promes. Catatan kemajuannya itu sudah membuat beberapa komponen promes dan juga mencari tahu komponen prota. Dan permasalahannya itu saya masih bingung dalam penentuan alokasi waktu. Tindak lanjutnya saya mencari sumber-sumber dan bertanya lagi kepada teman dan guru yang sekiranya paham dengan penentuan alokasi waktu. Lalu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, saya membuat prota. Catatan kemajuannya promes telah selesai dan pembuatan prota. Ketika prota siap, lanjut ke dalam penahapan pencarian komponen RPP. Lalu pada Rabu
20 Oktober 2021 saya membuat silabus. Catatan kemajuannya yaitu telah menyiapkan prota dan lanjut ke dalam pembuatan RPP, dan pada hari itu juga RPP telah selesai. Pada minggu itu juga RPP telah selesai. Lalu permasalahan yang saya hadapi banyak sumber yang berbeda dalam pembuatan RPP, dan tindak lanjutnya saya membandingkan dari beberapa RPP dan mengambil komponen penting dan sekiranya sama dengan beberapa RPP yang akan digunakan. Lalu pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 saya membuat bahan ajar. Catatan kemajuan atau hasil kerjanya, saya telah menyelesaikan silabus, proses protap RPP dan bahan ajar. Lalu pada Rabu 3 November 2021 membuat laporan akhir proyek. Catatan kemajuannya, saya telah menyelesaikan perangkat pembelajaran. Tetapi permasalahannya setelah dibuat ternyata ada beberapa yang harus direvisi kembali. Pada tanggal 2 tersebut saya telah membuatnya, tetapi ada beberapa dan saya harus merevisi kembali permasalahannya itu, dan tidak lanjutnya saya mesti merevisi laporan-laporan dan mengedit sedikit apa yang kurang dari produk saya. Lalu pada Selasa tanggal 9 November 2021 saya membuat video presentasi. Catatan kemajuan kerjanya atau hasilnya, saya sudah membuat produk perangkat pembelajaran, laporan akhir, video, presentasi. Baiklah, segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.